This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Baru ya, ketemu lagi dengan channel Suara Metro Indonesia. Kita ada di kantor perdagangan Kota Semarang. Kita mau tanya-tanya nih, kenapa pasar-pasar kok sekarang sepi? Baik pemirsa, Suara Metro Indonesia. Siang ini kita ada di kantor dinas perdagangan Kota Semarang ya. Kita ketemu dengan Pak Security nih, kita mau bincang-bincang. Selamat siang Pak. Siap, Pak, untuk keamanan di sini gimana Pak? terus aman. Gitu ya. Sudah berapa tahun Pak di sini Pak? 2 tahun. 2 tahun. Suka Pak ya? Tak, Apa Pak? Punya harapan apa nih tentang situasi di sini Pak? hanya supaya maju lagi lah. Maju lagi ya. Aman juga ya? Aman juga. Aman juga Pak. Apa lagi Pak? Udah itu aja. Itu aja ya. Terima kasih Pak. Selamat bertugas. Siap, Namanya belum Pak? Dedi. Pak Dedi ya. Selamat bertugas Pak Dedi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kita sudah di dalam bersama tim radar. Kita melihat ini di dalam, tentunya tempatnya bersih, ada jam dinding yang cukup besar, ada juga pintu jati yang sangat indah ini. Jadi kita akan tanya-tanya ini dengan wartawan senior radar. Pak, ini di kantor apa Pak? Di tempat dinas perdagangan Kota Semarang, yang mana tempatnya begitu indah, bersih, dan petugasnya sangat ramah-tamah. Pegawainya humanis ya? Manis sekali. Semua ya? Yang di depan ini Pak Ratno dengan rekan-rekannya tuh Oh gitu? sangat baik sekali. Mana Pak? Ini ya, humanis ya? Wah, luar biasa ini. Baik. Ada harapan apa dengan kantor ini Pak? Ya, kalau bisa itu untuk percontohan semua dinas-dinas yang dengan berbentuk joglo, Joglo? kejawaan, yang ukiran yang sangat baik. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Selamat bertugas. Yang Bu, saya dengar pasar-pasar banyak yang sepi, gimana nih Bu? Ya gini Pak, karena sekarang dengan adanya digitalisasi proses jual beli lewat online yang menyebabkan pasar itu banyak pasar yang sebagian itu juga ada yang pasar yang tidak beroperasional, sudah mati suri lah ibaratnya. Jadi banyak pedagang-pedagang, apalagi yang pasar-pasar yang sudah bangunnya itu tingkat, pastinya kalau yang jualan di atas nggak mau, ya akhirnya banyak yang kosong. Contohnya pasar Kanjengan itu yang atas juga kosong. Nah, pedagang juga enggan jualan karena tidak laku. Akhirnya dia memilih di rumah, karena kalau dia bawa barang dagangannya di pasar, dia jualan sehari sama sekali tidak ada yang beli. Akhirnya daripada kayak gitu, mending saya milih tidak jualan. Nah, akhirnya untuk kiosnya itu ya nggak dibuka, kosong. Ya makanya ini kami Dinas Perdagangan sedang berupaya mendata mana-mana yang kosong sesuai dengan Perda nomor 9, 3 bulan berturut-turut tidak berjualan, harus ada surat teguran 1, 2, 3. Nanti setelah surat teguran 1, 2, 3 nanti ada penyegelan. Setelah penyegelan pastinya nanti ada pencabutan izin, memberi kesempatan kepada pedagang yang lain yang mau berjualan ya. Mungkin itu. Jadi ini dalam proses pendataan. Jadi pendataan. Bu, kalau boleh tahu di mana aja tuh Bu pasar-pasar yang agak-agak sepi gitu? Di antaranya Pasar Johar ya? Pasar Johar yang di Kanjengan, Ya. Sampangan di lantai 3, Pasar Bulu juga, dan Pasar Tanah Mas sekarang juga sudah nggak ada yang jualan. Pasar Serondol, Pasar Banyumanik itu sepi, semuanya sepi. Yang lainnya juga pasar-pasarnya sama. Jadi pedagang itu malahan sekarang itu yaitu enggan jualan karena mungkin dengan dia menjajakan dagangannya tapi tidak laku, akhirnya kan dia milih nggak berjualan. Ini kan karena kita ada targetnya potensi, tapi kenyataannya di lapangan itu banyak yang tutup. Akhirnya kan tidak mau bayar retribusi. Maka kita berupaya dalam rangka memenuhi target, jadi mendata pedagang pasar-pasar yang kosong, yang pedagang tidak mau jualan. Ini mau didata, nanti ditertibkan sesuai dengan aturan, memberi kesempatan kepada yang lain untuk mau berjualan di pasar. Makanya nanti pendapatan bisa memenuhi target. Itu aja Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Lis.
Nggih. Semoga pasar nanti ke depan semakin ramai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik pemirsa, kita mau bincang-bincang dengan Pak Abbas yang kebetulan hari ini ketemu di perdagangan, Pak ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Kang Tunggi. Pak, saya dengar pasar-pasar kok masih ada yang sepi, itu gimana, Pak? Ya, terkait dengan pasar yang sepi ini memang menjadi PR Dinas Perdagangan, terutama kami di bidang penataan. Ya memang sekarang terkait dengan pasar trennya memang turun, Pak. Jadi karena memang makin banyaknya terkait kegiatan-kegiatan online, terus banyaknya mungkin ya pasar-pasar modern dan lain-lain itu salah satu menjadi kendala yang banyak pasar tradisional atau pasar rakyat menjadi sepi. Jadi, tapi apapun itu, tapi dari Dinas Perdagangan kami selaku penataan terus berupaya untuk selalu bisa meramaikan pasar tersebut. Langkah-langkah kami yang awal ini kami mencoba menjalin komunitas-komunitas, mungkin komunitas pengusaha atau komunitas pedagang berskala besar untuk bisa masuk ke pasar. Karena untuk menempatkan 1-2 pedagang itu memang kita agak kerepotan. Kita berkali-kali menempatkan beberapa pedagang, 1-2 pedagang, 3-10, tapi memang terkait dengan kondisi pasar yang sepi mereka tidak bisa bertahan lama, mungkin 1-2 bulan mereka kembali lagi dengan profesi yang lain atau mungkin berdagang di tempat yang lain. Nah, ini yang menjadi PR kami, semoga nanti komunitas-komunitas ini kita bisa menempati di pasar-pasar tradisional. Contoh kecil, elektronik, itulah bagaimana kalau kita pasar yang kosong seperti mungkin ada di Kanjengan, mungkin ya di lantai 2 atau lantai 3 kita tempatkan 1 lantai untuk menjadi pasar elektronik atau 1 lantai untuk komunitas baju-baju branded dan lain-lain. Contoh mungkin langkah-langkah itu yang akan kami lakukan. Di samping kita sedang membenahi sistem yang dulu sistemnya manual, pendataan pedagang manual, terus ini manual, kita beralih ke sistem digital. Jadi semuanya bisa terintegrasi. Jadi masyarakat bisa melihat mana lapak yang kosong, pasar mana yang kira-kira kosong mau ditempati, yang strategis mana. Lah itu kita sedang bangun itu. Gitu Pak Untung kira-kira. Kalau ada yang kelamaan nggak ditempatin gimana, Pak? Ada selentikan? Kan pasti ada ya? Di bidang kami kan ada bidang pengawasan ya. Kalau terkait dengan pasar-pasar yang memang satu tidak membayar retribusi, terus tidak ditempati, serta aturan yang Perda 9/2013 memang kalau tidak mematuhi itu ya kita berikan SP, Pak. Kita ada setiap peringatan 1, 2, 3 sampai dengan nanti penyegelan lapak atau kios itu. Kita ambil alih, nah kita tempatkan yang lain yang mau lah. Terima kasih Pak Gler. Oke, selamat bertugas, sehat selalu. Siap, matur suwun. Tangan itu. Mantap. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, komen-komen.